Voi, kembali lagi di Papua with Dr. Jen. Teman-teman sekalian mungkin sudah mendengar bahwa Presiden Joko Widodo telah meresmikan pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pembentukan provinsi baru atau yang lebih akrab disebut dengan pemekaran ini merupakan salah satu upaya untuk mempermudah jangkauan pelayanan di tanah Papua yang sangat luas. Selain itu, dengan adanya 3 daerah otonomi baru, diharapkan akan menciptakan pemerataan pembangunan di tanah Cendrawasih. Berbicara tentang pemerataan pembangunan, sebetulnya ada beberapa sektor yang masih memiliki potensi besar di Papua yang masih bisa digali lebih dalam agar Papua menjadi daerah yang lebih maju lagi. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada sektor pertanian. Dengan pulau yang sedemikian luas, Papua seharusnya sudah bisa menjadi tulang punggung bagi kemandirian pangan wilayah timur Indonesia. Terdapat potensi 7 juta hektar lahan di Papua, tersedia untuk ditanami tanaman pangan maupun hortikultura. Namun, kenyataannya baru 33% yang dimanfaatkan. Nah, untuk memaksimalkan pemanfaatan besar lahan yang tersedia, jumlah pelatihan, terutama pengenalan teknologi pertanian, perlu ditingkatkan. Masyarakat, khususnya petani, harus diberikan akses seluas-luasnya akan potensi industri komoditas dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, pada tanaman pisang, mereka harus memahami mulai dari proses penanamannya hingga penjualannya di pasar, sehingga terjalin pasar ekonomi yang seimbang antara permintaan dan penawaran. Kedua, sektor pertambangan. Dengan adanya pemekaran provinsi, maka akan menciptakan ruang baru untuk eksploitasi tambang. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat dipersiapkan dalam menghadapi peluang-peluang baru tersebut. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang tersisihkan akibat pembangunan tambang di seluruh wilayah Papua. Selain itu, kerjasama antara perusahaan tambang dan pemerintah perlu dilakukan secara transparan dengan memperhatikan program ESG atau Environmental, Social, and Governance yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat daerah harus berhati-hati dalam mengelola sektor ini. Terakhir, sektor pariwisata, keindahan alam yang masih belum tersentuh, kearifan lokal yang kental, serta keunikan orang asli Papua menjadi nilai jual tinggi bagi masyarakat Papua. Dan menjadikannya surga yang tersembunyi, karena banyak hal yang layak untuk dieksplorasi. Salah satu produk dari kearifan Papua adalah noken. Tas yang terbuat dari serat kayu ini biasa disangkutkan di bahu atau di kepala, dan menjadi salah satu produk Papua yang diakui oleh UNESCO. Noken bahkan mendapat apresiasi luar biasa dari London Fashion Week, Spring and Summer di tahun 2019 lalu. Masyarakat perlu mengetahui intangible value dari sebuah seni yang dapat meningkatkan nilai jual dari produk asli Papua. Dengan bantuan pengawasan pemerintah, seniman, dan mama-mama Papua, kita dapat membantu masyarakat Papua mengerti akan literasi ekonomi. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Papua memiliki peluang yang besar untuk berlaga di ekonomi digital dalam hal pemasaran produk secara online. Pelaku UMKM, khususnya di Papua, harus mulai bermigrasi ke berbagai platform digital dalam memasarkan produknya, sehingga dapat semakin bertumbuh dan berkembang menuju pasar global. Dengan demikian, harapan kami para UMKM Papua semakin maju,
semakin bersaing dengan para pelaku usaha lainnya di seluruh Indonesia. Sekian informasi Papua yang bisa saya bagikan pada episode Papua with Dr. Jen kali ini. Jangan lupa like, subscribe Papua with Dr. Jen. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Salam.